Ustaz mengatakan akan mengisahkan tentang Imam Syafi'i, di mana Indonesia ini mazhabnya kebanyakan Imam Syafi'i. Ustaz. Bagaimana hukum menurut Imam Syafi'i? Ustaz? Nah, kita ini Indonesia ada istilah Indonesia bergoyang. Ya. Iya, kok bisa gitu kan? Ini mazhabnya Syafi'i, itu Imam Syafi'i ngatakan nggak boleh bergoyang tuh. Tahun berapa ya? Beberapa tahun yang lalu, anak ke sebuah pesantren milik seorang kiai dari Nahdlatul Ulama. Masya Allah, pesantrennya besar sekali. Ketika itu anak mau berjumpa dengan seorang kiai, karena masih belum datang anak ngaji, banyak yang hadir. Banyak yang hadir waktu itu, maka anak, dengerin lah. Ternyata yang dibahas, anak lupa bukunya apa. Bukunya tipis, kecil. Dibicarakan di sana masalah wajibnya menghancurkan alat-alat musik. Anak ngomong, lu keren banget nih. Baru denger anak. Setelah anak lihat di buku-buku Syafi'i, ternyata mereka sepakat bahwasanya alat-alat musik itu dihancur. Maka anak mau bacakan nih sama antum semua nih. Kalau Maliki ya, dalam madhab Maliki, kemudian madhab Hanabilah, Syafi'i termasuk, dia mengatakan qalu di dalam kitab Al-Madhahib, Al-Fiqh al-Madhahib al-Arba'ah, fikih dengan 4 mazhab itu, in saraqa alati tarb fala qat'a alaih. Kalau ada yang mencuri alat musik, maka nggak dipotong tangannya. Alat musiknya 100 juta harganya, nggak dipotong tangannya yang mencuri. Wala gharamah, dan nggak harus dia menggantinya kalau rusak. Kemana? Sawa'an kanat milkan li muslim aw li ghairi muslim. Itu milik seorang muslim atau milik selain muslim. Li'annaha, kenapa? Li'annaha ghairu mutamawwalah, karena itu nggak ada harganya. Yang mencuri dipotong kalau mencuri yang ada harganya. Dia sebutkan karena nggak ada harganya. Wa manhiyun an hiyazatiha wastimal, dan dilarang memilikinya dan menggunakannya. Ini Maliki, Syafi'i, Hambali. Kemudian kalau Hanafi di mana? Qalu inna alatit tarab la yudman qimataha in kanat tusta'mal lillahi. Alat-alat musik itu tidak wajib kita menggantinya kalau memang kita rusak apabila dia digunakan untuk main bermusik. Umpamanya piano, nyuri piano jatuh pecah, ketangkep nih, harus ganti nggak dia? La yudman, dia nggak harus mengganti. Ini dalam mazhab Hanafi, apabila dia memang digunakan untuk main musik. Amma idza kanat hadhihi al-alat wal ma'azib la tusta'mal fil lahu fa innahu yadman qimata. Kalau alat itu tidak digunakan untuk bermain musik ya. Ada alat-alat mulai strolling nggak dipakai buat bermain musik, tapi dipakai untuk mukul. Iya, umpamanya dia nggak pakai, dia udah tobat, ditaruh tuh. Dia gunakan untuk memukul anaknya dan bisa digunakan untuk memukul. Ketika dirusak wajib ganti. Karena ketika itu dia ada harganya sebagai alat pemukul, bukan sebagai seruling, bukan sebagai seruling. Maka anda mau bacakan lagi nih supaya antum yakin nih. Al-Imam Syafi'i, antum yang sabar sedikitnya nggak apa-apa kan? Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, jilid 4 halaman 225, apa katanya dia? Walau kasaralahu tumburan, andai kata dia itu memecahkan tumbur. Tumbur ini sebagian sekarang diartikan tumbur, disebutkan oleh para ulama, tumbur itu seperti gitar, model yang seperti gitar. Kalau dia memecahkan tumbur itu, au mizmaron, atau memecahkan seruling, au kabaron. Kabaron ini semacam alat musik lah, anda nggak tahu apa artinya, pokoknya alat musik semua ini. Fa in kana fi hadha syai'un yasluhu li ghairil malahi fa alaihi ma naqasal kasr. Kalau ternyata alat-alat ini masih bisa dipakai untuk selain musik, maka dia harus menggantinya yang dia terusak gara-gara dia curi. Umpamanya tadi sebagai seruling bisa buat mukul, gitu kan? Karena patah nggak bisa buat mukul, maka dia mengganti tuh. Bukan mengganti harga alat musiknya, bukan. Mengganti tongkat yang seharusnya bisa untuk mukul nggak bisa. Jadi sebagai tongkat dia mengganti. Tongkat ini harganya berapa? Oh, tongkat itu harganya mamanya 10.000. Ya udah ente ganti 10.000. Bukan walaupun itu alat harganya
100.000 alat musik itu. Wa in lam yakun yasluhu illa lil malahi fala syai'a alaih. Kalau alat-alat itu ternyata tidak bisa digunakan kecuali untuk main musik, enggak wajib dia mengganti, enggak ada mengganti. Ini perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Dan alhamdulillah kita di Indonesia madhabnya Syafi'i, tinggal dilihat tuh. Kemudian di dalam kitab Al-Um juga jilid 6 halaman 159, fa in saraqa khamran au khinziran lam yuqta. Andai kata ada yang mencuri minuman keras atau mencuri khinzir, mencuri babi, maka nggak dipotong tuh tangannya. Kenapa? Li'anna hadza haramus tsaman, karena ini haram. Dia itu harganya haram. Kalau dijual pun harganya haram. Wala yuqta fi tsamani tumbur walal mizmar, dan juga tidak dipotong karena mencuri tumbur semacam gitar atau mencuri seruling. Itu juga nggak dipotong. Ini perkataan siapa? Imam Syafi'i. Kemudian kita lihat perkataan Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i. Dia mengatakan, Mukhtasar Muzani, dia mengatakan, wa idza kusira lahum salib min dhahab. Andai kata dia menghancurkan salib yang terbuat dari emas, lam yakun fihi ghurmun, maka dia nggak wajib untuk nggak didenda, karena dia menghancurkan salib dari emas nih, karena salib. Wa in kana min udin wa kana idza furriqa salah li ghairi salib, kalau ternyata itu dari kayu, salibnya terbuat dari kayu, dan dia itu kalau dipisahkan bisa dibikin sesuatu yang bermanfaat, ada hal-hal yang multifungsi ya, tidak jadi salib, fama naqasal kasru al-ud, fama naqasal kasru al-uda, maka dia wajib mengganti kayu itu ketika dirusak. Kan akhirnya rusak, harganya berkurang, bukan harga salibnya, bukan harga kayunya. Seperti itu. Wa kadzalika tumbur, begitu pula alat musik tumbur semacam gitar itu, wal mizmar, dan seruling. Mereka sebutkan di kitab-kitab mereka. Kemudian di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, wa yukrahu bai'ul khashab mimman yuttakhad malahi, dan dibenci menjual kayu nih sama orang yang kayu itu dipakai untuk tumbur, untuk semacam gitar, atau digunakan untuk ya gendang atau tobel, itu wa ma syabaha dzalik, wa ma syabaha dzalik, yang semacam itu dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir. Kemudian di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir juga mengatakan, fa ammal malahi, adapun yang melalaikan malahi kat tumbur seperti gitar, wal ud ini juga disebutkan gitar, karena tumbur ada yang mengatakan sebagai seperti genderang itu, dan ud, waduf, dan duf, dan seruling. Fa in amkanal intifa' biha idza fusilat jaza bai'uha. Kalau alat-alat itu kalau dipreteli ada harganya, boleh dijual. Kalau bisa dipreteli, tapi tidak boleh dijual sebagai alat musik, dipretelin. Wa kadzalika al-la'ib, dan juga alat-alat permainan yang lainnya. Lakin yukrah bai'u dzalik qabla tafsilihi li baqa'il ma'siyah fihi. Tapi dibenci dia menjualnya dalam kondisi seperti itu karena masih mungkin bisa dipakai. Kita ngomong ini alat nih, ini gitar nih bisa dipakai untuk mukul kambing nih, mamanya. Untuk mukul apa gitu kan? Tapi masih bisa dipakai. Maka dibenci kita menjual itu karena bisa jadi dia dipakai main. Maka dibenci, maka kita harus melepaskannya. Kemudian banyak sekali di kitab-kitab ana bacakan, dan mudah-mudahan antum bisa sabar. Qala al-Mawardi di dalam Al-Hawi Al-Kabir. Al-Mawardi itu seorang alim ulama Syafi'i yang terkenal sekali, yang memiliki kitab Adabuddin Ad-Dunya Al-Ahkam Sultaniyah. Dia mengatakan, ammal kalb wal khinzir, adapun anjing, babi, wal khamru, dan minuman keras, fala qimata ala mutrifihi, dia tidak mengganti kalau dia merusaknya, tidak mengganti kalau dia merusaknya. Wala qat'a ala sariqihi, yang mencuri juga nggak dipotong tangannya. Walima ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis tentang masalah khinzir, tentang masalah anjing. Fa ammat tumbur wal mizmar wasairul malahi, dia mengatakan adapun tumbur tadi semodel gitar itu, wal mizmar, dan seruling, wasairul malahi, dan semua model alat musik, fasti'maluha mahdhur,
menggunakannya itu dilarang. Mahdzur itu mamnu, dilarang. Wa kadzalika tinauha, begitu pula menyimpannya. Ada orang udah nggak main musik tapi masih disimpan tuh alat, boleh nggak? Nggak boleh. Ini Imam Mawardi madhabnya Syafi'i. Kalau Imam Nawawi sudah katakan tadi ya. Wa in sara, kita baca yang lainnya. Perkataan ulama Asy-Syairazi dalam kitabnya Al-Muhadzab, dia mengatakan Nah, Asy-Syairazi dalam kitabnya Muhadzab mengatakan fasl wa yahrum isti'malul alat allati tatrub min ghairi ghina, dan diharamkan menggunakan alat-alat yang membuat orang bergoyang itu min ghairi ghina, tanpa lagu-lagu kal ud wa tumbur, seperti ud itu sekarang diterjemahkan seperti gitar Arab itu, wa tumbur wal mi'zafah wa tabl, dia sebutkan tabl, genderang, wal mizmar, seruling, wad dalilu alaihi qauluhu ta'ala, dia menyebutkan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minan nas man yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillah, dan ada sebagian orang yang dia menggantikan lahwal hadith, ya, dia membeli lahwal hadith, perkataan-perkataan yang membuat orang itu lalai, orang itu lengah, liyudilla an sabilillah, yang pada akhirnya dia akan menyebabkan orang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abbas innahal malahi, kata Ibnu Abbas dia itu adalah malahi. Kemudian warawa Abdullah bin Amr bin As anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha harrama 'ala ummati al-khamra wal maisra wal mizmar wal kub wal qinnin. Ini menyebutkan tentang hadis yang mengharamkan alat-alat musik itu. Banyak sekali disebutkan wat tabal wal qinnin wal barbat, nggak tahu lah anak ini. Tabal, qinnin, barbat itu alat-alat musik yang dulu mereka sudah macam-macam alat musiknya. Ternyata mereka berpendapat dalam mazhab Syafi'i bahwa dia itu haram. Tinggal dilihat sekarang. Dibaca kitabnya Imam Syafi'i, dibaca kitabnya Imam Nawawi, dibaca kitabnya Al-Mawardi, dan insya Allah alhamdulillah di Indonesia ini banyak kitab-kitab mereka dan dikaji di banyak pesantren-pesantren. Tapi Anda nggak tahu ya, kenapa masih ada yang menghalalkan musik? Mereka yang bermadhab Syafi'i menghalalkan musik dari mana? Apa pindah madhab? Ada istilah pindah madhab gitu kan? Nggak, kita nyebrang tuh ke madhabnya Ibnu Hazm, kita ikuti kebenaran. Kalau hadisnya benar, sahih, tapi bertentangan dengan nafsu kita, memang nggak enak. Bahkan di beberapa, dulu di kampung kita, di pesantren itu, beberapa tempat ibadah, beberapa masjid itu pasang corong nyetel lagu-lagu India. Kita anak pesantren, oh kata dia nih, karena kita ingat dulu kita didik seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah itu kita bisa menghindarinya. Wallahu a'lam bishawab. Sangat banyak sekali, saya sampai milihnya susah. Kayaknya anak kembalikan ke antum.